Oh, Ebel, kamu tuh sedikit dari stand up comedian yang aku kenal dalam hidup aku loh. Iya, kok lo ketawa sih? Enggak, saya merasa saya diundang sini aja saya kaget juga. Masa? Iya, di sebelah saya kasus. Heeh. Apaan gue? Enggak maksudnya saya ngobrolnya apa kita di itu, bingung saya Nah, juga. sekarang gue kasih tahu kenapa Kalau kita tentang ngundang lo. kesusahan, saya hidup lama nih kesusahan. Iya. Kesusahan, tapi kalau ini saya deg-degan saya, Kak. Sabar. Oke. Nah makanya ini masuk Nah, nih. ini mau dikasih tahu kenapa ada kamu. Siap. Karena kamu itu stand up comedian. Tapi ternyata tadi sebelum ngobrol dia bilang, aku tuh udah 5 tahun lo nggak stand up. Bener. Nah, pertanyaan gue kenapa lo nggak 5 tahun kagak stand up? Karena jujur masyarakat kita itu kurang open-minded, Kak. Oh, kurang open minded. Iya, karena sedikit-sedikit kita bahas ini sensitif, sedikit Iya. bahas ini. Tapi alhamdulillah berkat beberapa abang-abangan saya yang bikin show kemarin kebuka lah kita semua. Jadi berani untuk menyuarakan, berani Ya. lagi tuh. Jadi maksud Ebel adalah kamu dalam hal ini sebagai stand up comedian jadi menjaga diri untuk menahan diri untuk Bener. tidak berkarya. Bener. Karena stand up comedian itu tugasnya adalah menggunakan materi apa yang terjadi dan Bener, dibungkus keresahan dengan kami. keresahan dibungkus dengan komedi. Bener. Nah, orang kita sekarang dikit-dikit tersinggung. Iya. Jadi kalian udah nggak tahu lagi mau Somasi, bercanda apa. udah bukan tersinggung lagi, somasi mainannya. Oh. Iya kan? Aku Baru dari semua. LBE. Lagi. Makanya Oke. pas tadi kalau kakak ada salah satu panitia krunya bilang bisa nggak ngerosting Lisa. Lisa. Oh aduh kata saya takut ibaratnya dampak dari saya ngerosting netizen seperti apa, dipotong-potong. dipotong-potongnya seperti Iya, apa, iya, iya, itu iya, kan iya. takutnya Oke. begitu kan. Oke. Pernah nggak tapi itu terjadi sama kamu, Ebel? Sayanya jujur nggak pernah sih, tapi Oke. teman-teman saya pernah gitu loh, Oke. dapat somasi beberapa, dapat bahkan ada di momen dimana salah ngomong sedikit aja mau dipenjarain gitu. Oke. Sekarang aja kita bikin show aja kita ketakutan kan? Iya. Ketakutan dalam hal kalau misalkan kita bikin show di dalam ruangan apa ada yang masuk bawa kamera, padahal kita tuh sudah detail banget, nggak boleh bawa HP segala macam, tapi ada aja gitu. Tetap sih. Gimana gitu loh? Oke. Jadi rasa terkekang ya, maksudnya itu kan kerjaan kalian gitu. Yang seharusnya ya menurutku di saat kalian lagi bekerja sebagai stand up comedy ya udah gitu. Iya. Kan nggak dibawa keluar panggung kan? Harusnya nggak boleh gitu kan. Makanya sekarang kenapa saya 5 tahun ini saya nggak bikin show, saya diundang orang aja untuk stand up saya nggak berani gitu loh. Lebih baik saya udahlah kalau ada job-job lain saya ambil. Sekarang saya bikin usaha sendiri aja gitu. Sebagai seorang comedian, stand up comedian, kan kita tuh sempat menikmati kontennya Panji yang bilang kalau itu ceritanya fiktif apa beneran sih? Pencucian uang gitu ya. Apakah itu bercanda atau ceritanya fiktif atau real? Nih, to refresh our memory untuk mengingatkan apa yang terjadi, kita spill dulu videonya boleh ya? Jadi apa yang Jenderal lakukan dengan 100 miliar ini? Diputar ke sejumlah bisnis. Diputar ke sejumlah bisnis. 10 bisnis. Masing-masing 10 miliar. 10 habis. Biar gampang komunikasinya, biar gampang jaga duitnya. Sebisa mungkin 10 bisnis itu punya satu orang. Raffi Ahmad, apaan sih lu? Raffi Ahmad, woi. Temen gue. Temen gue itu. Raffi Ahmad friend, bro. Menurut keyakinan gua, lu ngomong Raffi Ahmad tadi kan? Mulut lu gak komat kami, tapi mata lu bilang Raffi Ahmad ya Raffi. Itu kan tadi, udah mau ngomong lu. Lu. Temen guys, kali lu. Raffi Ahmad ya. Gitu kan? Menurut keyakinan gua mah dia bilang Raffi Ahmad. Ada yang aku dengar gitu bercandaan, 10 miliar kalau dibeliin bakso dapat apa? Yo, lo bukan dapat pabriknya bisa lo beli ya, say. Nah, pertanyaan aku ke Abel mungkin, Ya. karena di meja ini yang punya background sebagai komedian Abel. Kan tadi Abel bilang bahwa sebagai stand up comedian, kalian biasanya mendapatkan materi itu dari keresahan kalian. Mengomentari apa yang terjadi dari apa yang disampaikan oleh Panji. Menurut kamu keresahan apa sih yang mendorong Panji untuk menyampaikan bits atau materi itu? Paham. Menurut saya nih, menurut keyakinan saya yang saya akan jawab nih Kak. Biasanya stand up comedian itu menulis apa yang dia rasakan. Maaf, mungkin di Indonesia keresahannya ada dia jawabnya. Mungkin masalah ini, masalah ini, masalah ini. Tapi ketika Mas Panji di situ stand up ada yang nyeletuk. Nah, saya ngambilnya di situ aja. Karena komedian harus cepat. Mungkin kesempatnya nih Mas Panji, padahal Mas Panji tidak ada
bermaksud untuk ke situ. Ya. Ada satu premisnya tadi tuh, yang dia bahas ini, tiba-tiba ada yang nyeletuk, maaf Kak Arapi katanya. Kalau nggak disikat sayang materi itu, mungkin ya. Tapi secara tidak langsung mungkin Mas Panji tidak sampai menulis materi seperti itu, setahu saya. Ya. Tapi saya balik lagi karena ini masalahnya privasinya Mas Panji menulisnya seperti apa, itu haknya dia. Karena stand up comedian berani melakukan, berani bertanggung jawab. Mungkin ada maksud dan tujuannya dia. Jadi dari sini juga kita sadar, kita stand up comedian memang harus mengkritik seperti ini, tapi saya nggak tahu nih kritiknya seperti apa. Oke, tapi Mas Panji mungkin tahu dia kritiknya seperti ini, dan membuka wawasan lagi nih buat stand up comedian, ada loh seperti ini, ada loh kasus seperti ini, ada loh kasus seperti ini, mungkin ya. Kalau saya belum sampai ke situ Kak berpikirnya. Nah kalau misalnya nih stand up comedy itu sama penyanyi sama nggak? Kalau penyanyi misalnya gini, wah gue diselingkuhin, gue nulis deh, gue diselingkuhin misalnya gitu. Atau oh temen gue kayak gini nih, gue ceritain deh gitu. Kalau stand up comedy juga sama? Ada Kak. Kayak saya misalkan saya dulu seperti apa, saya bahas seperti ini. Tapi kan itu kalau untuk diri sendiri ya udahlah gitu. Tapi Bener. kalau untuk orang ada juga. Pasti ya? Pasti ada Kak. Karena kan kita ngelihat sekarang aja kan Indonesia yang menurut saya yang maaf kasus-kasus banyak banget di Indonesia, masa kritikan-kritikan gitu nggak kita bahas, biar kita itu wawasannya lebih besar lagi gitu, biar kita semuanya tahu gitu loh. Ini loh Indonesia yang sekarang ini yang kita dapatin. Kalau gitu Ebel, kalau di Spill Detik ini mungkin kita bisa manfaatkan momentum ini. Kalau kamu boleh ngomong ke penonton komedi Indonesia, apa sih saran yang bisa kamu kasih ke penonton supaya kalian itu bisa berkarya dengan bebasnya? Menurut saya ya pribadi Kak, saya pengen banget bikin show yang dimana orang yang nonton saya udah nikmatin ini komedinya kita. Nggak usah dipikirin bener apa salahnya, ini nyinggung siapa gitu. Lu nikmatin aja, just enjoy art as it is gitu. Bener. Karena ketika lu pulang dari sini, lu akan dapat tujuan dan maksudnya. Itu Mas Panji bikin show, pasti ada tujuan dan ada maksudnya. Makanya saya sebagai stand up comedian atau orang lain yang menonton Mas Panji, kalau dia berpikir panjang, ada isinya, ada maksud dan tujuannya. Jadi seperti contohnya tadi Panji gitu ya, udahlah kita nggak usah nebak-nebak, bener nggak sih kalau Raffi Ahmad melakukan itu? Saya nggak tahu. Akhirnya nyari tahu. Raffinya tersinggung nggak ya? Terus di forward kontennya ke Raffi. Raffi diomongin Panji nih nonton nggak gitu? Hah? Gitu kan maksudnya? Padahal iya. Sampai saya yakin Mas Panji sama Raffi baik-baik aja pasti. Mungkin ya. Tapi kan netizen kan sekarang Kak, saya jujur aja netizen sekarang salah sedikit aja kita dihabisin. Makanya sekarang stand up comedian tuh untuk susah banget untuk berkarya, untuk nunjukin loh bahwa kita tuh harus bisa luas gitu loh. Tapi balik lagi adanya Mas Panji seperti ini ngebuka kita stand up comedian untuk selalu akan bersuara sampai kapanpun. Jadi buat stand up comedian jangan takut untuk bersuara. Kalau lu merasa nyaman dengan pendapat lu, keluarin. Dan semoga masyarakat juga udah paham gitu sekarang ya, bahwa ya udah gitu. Itu keresahan para stand up comedy Indonesia itu mewakili keresahan masyarakat sebetulnya. Jadi itu tuh harus dikeluarin, kalau enggak nanti jadi bisul atau jadi jerawat loh. Iya nggak sih? Keresahan tuh kalau nggak dikeluarin jadi bisul atau jadi jerawat gitu. Kayak Lisa aja, Lisa tuh punya keresahan yang dia sampaikan unek-uneknya di konten-kontennya dia gitu. Apalagi yang ngomentarin Moge itu loh, ada ini fotonya, kita spill dulu deh. Nah tuh. Siapa itu? Asa pernah ini motor Asa yang pernah disita. ini motor yang disita KPK Kak, iya kan Teh? Tapi aku nanya sama orangnya, katanya mah enggak ada beda seri, katanya gitu. Itu apa mah tukang bohong. Tadi juga Itu tadi yang di atas motor Lisa. bukan. Oh siapa dong? Udah tuh netizen yang jawab di kolom komentar. Oh siapa? Siapa Marwah? Oh siapa Marwah. Oh lah kenapa kalau namanya disebutin kenapa mukanya ditutup? Kan waktu itu kan belum ini, masih biar ini spill tipis-tipis. Kalau sekarang nggak usah lah. Kan kalau sekarang orangnya juga udah muncul di mana-mana. Orangnya juga udah muncul di mana-mana. Orangnya juga mau panggung, ya udahlah. Tapi sebetulnya hubungan kamu sama Safa itu seperti apa sih Lisa? Karena aku tadi lihat selisipan sebelum pulang kalian, you guys are friends right? Iya. Oh. Aku kenal Safa itu tahun berapa ya? 2020. Itu ada buka online shop kan. Aku nih siapa sih cewek gitu. Kalau menurut Lisa kedekatan dia dengan Bapak itu lebih dari sekedar teman atau sama nggak? Lebih. Kayak kamu juga? Enggak, dia mah.
oh indahnya. Sahabat bilang kan ketemu 2 kali aja, dua Iya. kali doang kan. Ya itu 2 kali ngapain? Iyain aja deh, diatur aja gimana enaknya deh ya. Atur deh. Ya, Ebal, nggak gatel gitu pengen ikut berkomentar bikin bits mengenai apa yang terjadi. Saya nggak berani Kak. Oke. Saya pengen nyari aman hidup saya mah. Karena saya nggak mau diterjang-terjang isu-isu yang lain Kak. Oke. Berarti untuk ini kamu mengaku kamu kalah berani dari Lisa. Bener. Ya. Dia mah. Lisa, pertanyaan gue buat lo. Kok lo berani banget sih? Bener. Lah dia aja yang Iya. laki cadas begini, nama belakangnya Cobra. Takut. Takut loh. Lu hebat banget loh. Backingannya Emang- kuat banget nih kayak ini. Enggak ada. Backingan aku tuh Allah Subhanahu. Wih, sih. Wih. Udah, Yes, itu kita aja. spill video yang dibikin Lisa Benar. nyindir. Berani? Berani banget kamu Kalisa. Kenapa harus takut? Karena maaf nih ya. Kan beritanya kan keluar tuh, ya kan perselingkuhan itu ya kan diduga, bukan diduga lagi emang udah asal tuh gitu kan. Iya. Ya udah kan lagunya lagi viral. Kita kan mau kenalin ke Gen Z, Gen Z, Iya, ya iya. kan? Oh. Tapi bukan ada tujuan lu untuk ke sono. Enggak lah. Karena mungkin dia seberani ini karena apa yang dia omongin itu memang nyata gitu loh. Tapi kan kita nggak tahu Kak, orang itu Iya. ada yang jengkel. Lu udah lah dong. Ini bisa nggak sih didiamin nih? Lu percaya nggak? Gue tuh udah siap. Aduh, kau kena. Kalau misalkan kenapa? Iya yang penting aku lu tuh jangan ngomong jujur gini. gitu loh. Oke. Kak, ini Karena maaf nih tuh Kak, serem banget nih. Aku tuh beneran kena mental banget Kak awal-awal dihujat itu. Pertanyaan berikutnya dari aku. Sampai kapan kamu akan melakukan ini? Iya benar. Sampai kapan? Sampai akhirnya 100% terbukti gitu? Iya. Ya Pertemuan sekarang kita. begini, seluruh Indonesia udah tahu nih. Iya. Ya, oke kalau misalkan gue kenapa-napa atau hilang, siapa pelakunya kan udah tahu. Iya. Gitu aja.